Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama untuk Pak Novelianto karena sudah membantu kami dalam pembuatan sensor detak jantung kali ini. Perkenalkan, nama saya Fajar Krisnta Ginting. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 2 kardio. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok-kelompok saya. Nah, yang pertama adalah Muhammad Afif Al-Farid, NPM 03, Angela Binalia, dan saya sendiri, Fajar Krisnanta Ginting. Ada Zahwa, ada Doni Ferdiansyah, ada Audi Siva, ada Beatrix Taneya, ada Rafa Farika, Regina Dwi Ayudia, dan Rifda Deswita. Proses kegiatan kali ini, waktu dan tempat pelaksanaan kami, kegiatan membuat sensor detak jantung telah dilaksanakan pada 6 Oktober 2002 pada hari Kamis, mulai dari jam mata kuliah coding dari 9.40 sampai dengan selesai. Tempatnya di ruang kuliah 5 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unit. Peralatan kegiatan kami telah membawakan Arduino yang telah ditampilkan di dalam gambar, LCO display berukuran 16x2, potentiometer 10.000 ohm, dan resistor 330 ohm, push button atau micro tactile, dan heartbeat sensor module with probe, dan mini breadboard, dan ada connecting wires. Anggaran kurang lebih telah dilampirkan sebagai berikut. Arduino dengan harga 94.000 dengan LCD display total 20.500 dan potentiometer 10.000 sekitar 7.500, yang buat 330 resistor itu 1.400, mini micro tactile atau push button Rp1.000, dan heartbeat sensor module with probe sekitar 35.000 dan mini breadboard 8.700 dan connecting wire sekitar 13.000. Namun karena kami ada sebagian membeli dengan online, kami mengongkir sekitar Rp122.500 dan total semuanya Rp303.600. Mengenai sumber dana, kami mendapatkan dari kumpulan iuran dari anggota kelompok masing-masing. Lanjut, pada hasil pencapaian kegiatan kali ini yang telah dilakukan pada 6 Oktober 2002, kelompok NVIDIA masih belum berhasil mengoperasikan perangkat LCD dengan coding source Arduino dengan benar. Terdapat sedikit kendala saat dilakukan secara objektif karena kode dikompilasi karena LCD tidak dapat menyala dengan baik. Namun ketika diuji coba melalui alat pengukur dengan listrik digital atau arus DC yang mengalir pada bagian LCD, ternyata LCD menyala ketika pin head LCD diberi tekanan sedikit. Hal ini menandakan LCD tidak mengalami kerusakan hardware, tapi proses dalam penyedoran pin head LCD yang kurang kuat sehingga LCD tidak mau menyala. Dan begitu berdasarkan pengamatan kami yang dilakukan alat dan bahan seperti kabel, papan microcontroller, resistor, dan mini breadboard tidak mengalami kerusakan atau kendala. Kemudian dikarenakan LCD tidak memiliki I2C bawaan, membuat proses proyek kami hubungan bagian pin LCD dengan pin digital Arduino sedikit lebih rumit dan lebih banyak. Selain itu juga dilakukan uji coba terhadap heartbeat sensor dengan microcontroller yang sudah dioperasikan melalui coding source Arduino Uno. Tidak dapatkan kendala atau kerusakan sensor ketika dijalankan program sensor dan dapat bereaksi dengan baik. Nah, pembahasan yang telah kami dapatkan, hal ini dapat mengetahui proses pemasang rangkaian untuk menghubungkan microcontroller dengan LCD tanpa I2C, mengenal bagian kode programan, dan untuk memproses header, deklarasi variabel, setup, loop, dan pada LCD dan heartbeat sensor. Pembelajaran yang didapatkan dalam pemasangan microcontroller dengan baik, sensor maupun LCD adalah perlu memperhatikan spesifikasi work voltage,
Hal yang tidak didapatkan tidak dapat melakukan uji coba ke tahap eksekusi rangkaian karena terdapat kendala. Penggunaan program I2C pada kode Arduino tidak dapat dipraktekkan secara langsung pada alat dan bahan yang tersedia. Nah, evaluasi yang telah kami buat adalah diperlukan perbaikan penyederhanaan LCD agar dapat dioperasikan dengan baik. Pada bagian programan sensor perlu memperhitungkan rumus dan menghitung detak jantung setiap 1 menit atau menggunakan satuan BPM, beat per menit. Pada bagian loop, heartbeat sensor sangat sensitif terhadap gerakan, maka dibutuhkan kode sourcing yang dapat memfilter minimalisir gerakan dari pengaruh lingkungan. Ini berikut hasil dokumentasi kami. Awalnya kami membuat dengan kode source yang sangat sederhana. Namun seiringnya waktu kami terus berubah dengan perubahan ini. Ada di gambar sebagai berikut. Lanjutnya, ini adalah bagian apa yang telah kami kerjakan. Namun terlihat rumit kan? Karena ada bagian telah kami lakukan salah pada LCD karena solder yang kami pakai kurang kuat. Namun harus diberi tekanan sedikit untuk dapat menyala. Lanjut. Akhirnya setelah beberapa hari berselang selama 1 minggu setelah evaluasi kami yang telah belum terjadi, kami melakukan perbaikan terus-menerus dan berkala melalui perbaikan solder, perbaikan penyusunan kabel yang telah kami tampilkan berikut ini. Seperti yang kami gambarkan, bukti bahwa proyek kami telah berhasil dilakukan. Oke, dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Novalio Darata telah menjadi dosen pengampu kami untuk mewakili proyek-proyek kami, terutama dalam proyek Arduino Uno ini. Salam kata, saya ucapkan terima kasih and bye-bye.